Kamu pernah nggak ketika melihat harga naik, lalu buru-buru buy, tapi beberapa jam kemudian market justru jatuh lebih dalam? Itulah yang sering terjadi saat kita melihat chart tanpa memahami ceritanya. Dan hari ini, harga sedang berada di fase paling berbahaya bagi trader yang tidak sabar. Kalau kita mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya, market saat ini tidak sedang panik, tapi juga tidak sedang percaya diri untuk risk on penuh. Secara global, dolar Amerika memang masih kuat, tapi tidak lagi seagresif beberapa waktu lalu. Market sudah cukup lama memegang narasi dolar Amerika Serikat kuat, sehingga sekarang dorongan naiknya mulai berkurang. Di sisi lain, dolar Kanada mendapat dukungan dari stabilnya harga minyak dan kondisi ekonomi Kanada yang relatif tidak memburuk. Ini membuat pergerakan menjadi lebih berat untuk naik. Akibatnya, market tidak lagi mendorong harga ke atas, melainkan mulai bergerak turun secara perlahan dan terstruktur. Di video ini, kita akan membedah pair USD CAD, menggabungkan analisa teknikal, fundamental, dan skenario trading. Analisa fundamental. Dari Amerika Serikat, inflasi masih cukup tinggi tapi tidak memburuk. The Fed masih hawkish tapi tidak memberikan kejutan baru. Artinya, dolar Amerika masih kuat tapi tidak lagi agresif. Dari Kanada, Bank of Canada cenderung stabil, data ekonomi masih dalam batas aman, tidak ada urgensi untuk pelemahan CAD. Jadi secara fundamental, tidak ada alasan kuat untuk mendorong harga naik tinggi. Bias hari ini, netral ke bearish, bukan bullish. Analisa teknikal. Sekarang kita lihat teknikalnya. Struktur USD CAD di H1 masih jelas, lower high, lower low. Artinya, tren belum berubah. Area 1,3687 sampai 1,3720 menjadi zona supply yang valid. Harga gagal bertahan di sana, lalu menembus area resistance di 1,3670 dan 1,3650. Breakdown ini bukan kebetulan, ini konfirmasi. Perhatikan juga posisi harga terhadap EMA. Harga berada di bawah EMA dan EMA sendiri mengarah ke bawah. Selama kondisi ini belum berubah, setiap kenaikan harga hanya kita anggap sebagai pullback, bukan awal tren naik. Support minor di 1,3590 sudah disentuh, dan di bawahnya ada zona demand kuat di kisaran 1,3539 sampai 1,3489. Area ini menjadi tujuan logis market jika tekanan jual berlanjut. Skenario trading. Skenario bullish hanya valid jika harga bertahan kuat di demand dan muncul rejection jelas dengan penutupan di atas 1,3590. Targetnya terbatas, sekedar retracement ke 1,3650 atau 1,3670. Ini bukan buy untuk disimpan lama. Skenario utama tetap bearish. Selama harga berada di bawah supply dan EMA, bias kita tetap sell on rally. Target penurunan berikutnya berada di support 1,3590 dan 1,3562. Jika berhasil ditembus, maka lanjutan penurunan menuju area demand 1,3539 hingga 1,3489. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal mengikuti struktur. Ingat satu hal penting, chart itu akibat, berita dan aliran dana adalah sebab. Kalau kamu masuk market tanpa tahu ceritanya, kamu bukan trading, tapi kamu sedang berharap. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.